Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هنا سأناقش قليلا عن التاريخ ونهج الطريق المباشرة. طيب، ولدت هذه الطريقة بسبب عدم الرضا عن نتائج تدريس اللغة بطريقة الترجمة النحوية المرتبطة بمتطلبات الاحتياجات الحقيقية في المجتمع. اكتسبت هذه الطريقة شعبية في أوائل القرن العشرين في أمريكا وأوروبا. في الوقت نفسه تستخدم هذه الطريقة أيضا في تدريس اللغة العربية سواء في البلدان العربية أو في البلدان الإسلامية الأخرى. Artinya, metode ini lahir akibat ketidakpuasan terhadap hasil pengajaran bahasa dengan metode gramatika terjemah, dikaitkan dengan tuntutan kebutuhan nyata di masyarakat. Metode ini memperoleh popularitas pada awal abad ke-20 di Amerika dan Eropa. Pada saat yang sama, metode ini juga digunakan untuk mengajarkan bahasa Arab baik di negara-negara Arab maupun di negara-negara Islam yang lain. Metode ini atau metode langsung dalam pengajaran bahasa Arab merupakan counter dari metode sebelumnya, yaitu metode gramatika terjemah. Metode tersebut diklaim sebagai metode tertua. Karena itu, metode langsung merupakan metode kedua tertua dari metode pengajaran bahasa Arab. Sekalipun demikian, metode ini sampai pada zaman modern sekarang ini masih memiliki tempat di berbagai institusi pembelajaran bahasa Arab. Bahkan metode inilah yang paling banyak dikenal dan banyak menimbulkan pertentangan pendapat. Baik, selanjutnya iktirab, yakni pendekatan-pendekatannya. Awalu an-nahjal insani, yang artinya pendekatan manusiawi, yakni pendekatan yang menekankan pada perhatian terhadap peserta didik, bukan sebagai alat atau benda yang menerima stimulus dan meresponnya. Pendekatan ini sangat memperhatikan kepuasan kebutuhan psikologis peserta didik daripada menyambut aspirasi pikiran mereka. Tayyib, sanian nahjal murafiq al-asasiyah, yang artinya pendekatan sarana dasar, yakni pendekatan yang mengasumsikan bahwa dalam mengajar bahasa asing harus mengandalkan kepada sarana dan teknik mengajar. Sebagaimana diketahui bahwa sarana atau alat peraga mempunyai peranan yang besar dalam menyampaikan keahlian dan mengubahnya dari keahlian abstrak ke yang konkret. As-salis al-manahij at-tahliliyah wa wira' at-tahliliyah, yang artinya pendekatan analisis dan non-analisis. Pendekatan analisis adalah pendekatan yang berlandaskan kepada pertimbangan kebahasaan yang bersifat sosiolinguistik, semantik, aktivitas bicara, analisis sistem, dan pengertian-pengertian pikiran serta fungsi. Sedangkan pendekatan non-analisis adalah pendekatan yang berlandaskan kepada pertimbangan kebahasaan yang bersifat psikolinguistik. Pendekatan yang terakhir adalah an-nahja at-tawasuliyah, yang artinya pendekatan komunikatif, yakni pendekatan yang berasumsi bahwa bahasa sebagai alat komunikasi, sehingga sasaran pembelajarannya adalah supaya peserta didik mampu berkomunikasi aktif dan praktis,
Menurut pendekatan ini, fungsi utama bahasa antara lain fungsi manfaat, fungsi regulatori, fungsi interaksi, fungsi pribadi, fungsi heuristik, fungsi imajinasi, dan fungsi representasi. Jadi, konsep mengenai pembelajaran bahasa melalui pendekatan langsung ini yaitu berkenaan dengan hal-hal baru yang diperkenalkan secara lisan melalui peragaan, barang-barang nyata, gambar-gambar, sedangkan kata-kata yang bersifat abstrak diperkenalkan melalui asosiasi ide. Berbicara dan menyimak diajarkan sekaligus dengan menekankan pada ketaatan ucapan dan tata bahasa. Baik, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.